memberi makan jasmani kita, kita memberikan makan rohani kita. Sama-sama katakan amin. Saya berpesan karena pengalaman saya pribadi. Saya pernah ke sebuah gereja dulu, sama-sama katakan dulu. Saya melihat teman-teman saudara-saudara seiman, ya, makan bakmoy, makan nasi tim, makan soto, makan rawon, saya gigit jari. Ya, dulu ya di gereja lain, ya. Saya mohon semua datang ke pasar, ya. Yang punya duit maupun tidak punya duit datang, ya. Tidak punya duit beli kupon datang, bilang aja disuruh Pak Modi, nah gitu, ya. Nanti uangnya saya minta Bu Ivon, ya. Tanda tangan gitu, ya. Awas ya, tidak boleh, semua harus datang pasar. Ada uang, tidak ada uang, datang, ya. Yang tidak punya uang bilang apa? Pak Modi, ya. Nanti saya minta uangnya ke ya. Bu Yani, kami silakan. Shalom, selamat pagi, saudara. Waktu berjalan cepat ya, saudara. Ini sudah Oktober, November, Desember, Natalan lagi, gak terasa. Baik, sebelum makan nasi bakmoy, gado-gado, kita makan firman Tuhan dulu. Judul firman Tuhan pagi hari ini, seberapa besar Tuhan itu. Lanjut, bagi kita, bagi pribadi demi pribadi. Saudara, ada sebuah ilustrasi cerita yang sangat berkesan bagi saya, ya. Seolah-olah itu terus terngiang-ngiang. Seorang anak bertanya kepada bapaknya, seberapa besar Tuhan itu, Bapak? Waktu itu ada pesawat terbang yang sedang terbang. Bapaknya kembali tanya, anakku, lihat pesawat itu besar apa kecil? Anaknya menjawab, kecil Bapak, bahkan hampir saya nggak kelihatan, karena jauh nggak kelihatan. Oh ya baik, suatu kesempatan Bapak ini mengajak anaknya ke bandara. Dia menunjukkan kepada anaknya pesawat yang sedang parkir, yang sedang nggak terbang, mendarat. Bapaknya kembali tanya, anakku, pesawat ini besar apa kecil? Wah, besar Bapak. Saya melihatnya sangat besar. Jadi anakku, seberapa besar Tuhan itu tergantung seberapa dekat kita dengan Tuhan. Kalau kita lihatnya jauh, ya Tuhan itu kecil. Tapi kalau kita dekat, Tuhan itu besar. Kita baca dalam Ulangan 4 ayat 7. Saya minta bantuan multimedia nanti ya menayangkan ayat-ayatnya. Ulangan 4 ayat 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, Tuhan itu kepingin loh dekat sama umatnya. Saudara, dekat dalam arti kalau kita mau lihat Tuhan yang besar, kita harus dekat. Dekat dalam arti bukan dekat secara fisik saja ya. Kalau kita naik kendaraan umum, transportasi umum, kita dekat dengan penumpang yang lain, dekat. Tapi kita nggak kenal siapa mereka, kita nggak kenal. Saudara sini pasti semua juga sudah tahu. Dan dekat itu bukan cuma dekat kita bisa kenal wajah, kenal nama, bukan itu yang dimaksud Tuhan. Dekat itu dekat secara pribadi, secara intim, yang sangat dekat. Kalau saudara ditanya, saudara kenal Pak Jokowi? Kenal ya. Tahu wajahnya? Tahu, karena Bapak Presiden kita Indonesia. Tapi apa dekat secara pribadi? Enggak. Apa kita intim?
Enggak juga, karena kita enggak tahu apa kesukaannya Pak Jokowi, apa hobinya. Yang tahu Ibu Iriana ya. Saudara, Tuhan kepingin kita itu dekat. Karena Tuhan itu kepingin juga, tadi kita baca, Tuhan itu dekat dengan umatnya. Dalam artian kita itu, Tuhan itu mau kita itu mendalam, intim secara pribadi ya. Kalau kita mau dekat sama Tuhan, kita tuh harus sengaja menjalin hubungan, sengaja loh saudara. Menjalin tiap pagi kita harus dekat. Kalau orang dekat tuh kepingin ketemu terus ya, kayak orang pacaran itu ya. Kepingin dekat, kepingin ketemu, kepingin omong-omong. Dengan cara, kalau kita mau dekat Tuhan itu dengan cara apa? Kita berdoa dan baca firman. Ya, berdoa itu kita omong sama Tuhan. Kalau pagi dalam suasana tenang, saat itu kita ngomong Tuhan. Kalau baca firman itu Tuhan yang berbicara kepada kita. Firman ini kayaknya kayak tulisan buku, kadang-kadang membosankan ya saudara. Tulisan, tapi enggak. Kalau saudara menikmati firman ini ya, bacanya enggak boleh cepet-cepet gitu ya. Tapi kita resapi, nikmati. Firman ini kadang-kadang sering kita baca firman yang sama, tapi ada satu kalimat, satu kata, kadang-kadang itu melompat, kena. Ya saudara. Kemarin dulu saya itu baca tentang Bartimius itu yang buta. Kan dia minta, Yesus anak Daud tolonglah aku. Murid-muridnya bilang, diam gitu. Enggak boleh. Sampai Yesus anak Daud kasihanilah aku, tolonglah. Tuhan dengar itu, Tuhan berhenti. Kata berhenti itu langsung loncat di hati saya. Tuhan berhenti. Tuhan itu begitu perhatian. Tanpa sadar saya itu nangis saudara. Dengan kata berhenti itu, aduh Tuhan itu kok begitu kasih ya. Begitu mengasihi sampai semua orang pengikutnya waktu itu menyuruh diam, jangan ramai, jangan ribut. Tapi Tuhan justru berhenti. Saudara, Tuhan tuh kepingin loh dekat sama kita. Kita baca ya dalam Yohanes 15 ayat 15. Ini waktunya juga mesti cepat karena ada basar ya. Kita cepat-cepat. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Tuhan tuh mau kita itu menjadi sahabatnya. Kalau jadi sahabatnya Tuhan apa? Tidak ada rahasia. Tuhan tuh mau ngomong, gini loh sahabatku, gini loh sahabatku. Tergantung respon kita. Kita mau ndak jadi sahabatnya Tuhan? Kita baca lagi Galatia 4 ayat 6. Naik ya saudara. Tadi sahabat. Kalau sahabat itu masih ada batasannya. Ya betul kita bisa mendapat rahasia. Tapi kalau ini Galatia 4 ayat 6 dan 7 ya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba yang Bapa. Ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kalau sahabat cuma mendapat rahasia, tapi ini naik lagi. Anak, kita berhak menjadi ahli warisnya Tuhan. Ahli waris dalam kerajaan Allah. Anak dan bapak hubungannya lebih dekat. Ya, saudara. Naik lagi, Tuhan ingin kita lebih intim. Kita baca dalam Hosea 2 ayat 18. Hosea 2 ayat 18. Ayat 18. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Saudara, sahabat, anak, istri.
Di dalam Matius 19 ayat 6, istri itu bersatu dengan suami menjadi satu manunggal. Segala rahasia, sudah nggak ada rahasia kalau suami istri ya. Rahasia. Juga sudah punya hak waris sebagai istri, hak waris suami. Tuhan itu begitu mau dekat sama kita. Cuma kita yang seringkali lari-lari menjauh dari Tuhan. Saudara, kalau kita tidak dekat, kita nggak bisa melihat betapa besarnya kasih Tuhan itu. Betapa besarnya kuasanya, betapa besarnya mujizatnya. Semua itu ada di dalam Alkitab ini. Makanya kita komitmen ya. Sebelum kita pagi, kita itu datang menghampiri Tuhan, kita cari waktu yang baik, kita berdoa, kita baca firman, pelan-pelan kita resapi. Nanti ada Tuhan itu berbicara lewat firman ini. Semua rahasia itu ada di firman ini, kita baca, kita bisa meresapi. Saudara, lewat doa, lewat Alkitab, kita bisa dikuatkan. Apa yang Tuhan mau, sebagai anak-anaknya, sebagai ahli warisnya, sebagai istrinya dalam secara rohani. Tuhan mau apa dari kita ya saudara? Kita itu sering ya, saya juga sering dalam menghadapi masalah ini. Kadang-kadang kita putus asa, khawatir, takut, apalagi melihat situasi dunia ini ya saudara. Karena kita lihatnya Tuhan itu jauh. Jadi Tuhan tidak kelihatan, Tuhan itu kecil. Padahal Tuhan yang saudara sembah dan saya sembah pagi ini adalah Tuhan yang besar, yang dahsyat. Saudara, ada sebuah cerita ya di Alkitab yang sangat saya senang, yaitu tentang Daud. Daud itu pribadi yang dekat dengan Tuhan. Dia mengenal Tuhan itu secara pribadi. Saudara, kalau saudara baca di Mazmur, itu semua doa dan pujiannya Daud, pengagungannya Daud kepada Tuhan. Sampai di dalam Mazmur 103, 104 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Sampai dia itu mengajak jiwanya untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan kebesaran Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu memberi kekuatan. Daud itu banyak masalah ya, sebagai raja dia banyak masalah. Apa? Dia dikejar-kejar oleh Saul, mertuanya. Dia dikudeta oleh Absalom, anaknya. Dia dihina oleh kakak-kakaknya. Justru orang dekat-dekatnya yang menjadi musuhnya Daud. Tapi Daud enggak ambil peduli, justru dia semakin mendekat kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang akan memelihara, menjaga, melindungi dia. Saudara, cerita Daud itu saya sangat senang. Apalagi waktu Daud itu menghadapi Goliat, ya. Raja Saul dan tentara Israel itu melihat Goliat itu sebagai raksasa yang besar, yang menakutkan. Saudara, memang besar. Dikatakan 6 hasta ya, kalau nggak salah 3 meter tingginya. Lembingnya, tombaknya itu berat sekali. Tapi di hadapan Daud menghadapi Goliat itu bukan sebagai raksasa yang menakutkan. Justru Goliat itu dianggap sebagai seekor singa, seekor beruang yang biasa dihadapi. Bahkan Goliat sendiri, kalau saudara baca di dalam 1 Samuel 17 ya. Dia menganggap dirinya sendiri, Goliat itu menganggap dirinya sendiri itu sebagai anjing di hadapan Daud loh. Dia berkata, anjingkah aku, kamu menghadapi aku dengan membawa tongkat loh. Tuh lihat raksasa yang besar itu di hadapan Daud justru mengaku sebagai seekor anjing. Lain dengan Raja Saul, tentara ya saudara. Kita kadang-kadang kita itu seperti Raja Saul dan tentara-tentara itu ya. Yang begitu mendapat gertakan ya, takut, mundur kecil. Itu gertakan iblis.
Saudara, iblis itu memang senang memberikan rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas. Supaya kita itu lemah, supaya kita itu lemes, gak bisa dekat dengan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan. Tapi kita mau belajar seperti Daud. Daud menghadapi raksasa Goliat itu, kecil. Itu cuma seperti singa, seperti seekor anjing yang biasa dia hadapi. Saudara, hidup itu memang banyak masalah ya. Hidup itu enggak mulus-mulus saja memang. Tapi kalau saya pelajari, masalah hidup itu apa ya saudara? Beban hidup itu sakit penyakit, masalah manusia itu ya. Faktor ekonomi, faktor hubungan, ya, relationship. Tapi masalah-masalah itu kalau kita bawa kepada Tuhan, bagi Tuhan masalah-masalah itu kecil. Karena Tuhan, Dia punya kuasa yang besar, lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Saudara, masalah sakit penyakit kadang-kadang itu mengintimidasi kita ya. Aduh, kok aku dapat sakit ini, dapat sakit itu. Kadang-kadang melemahkan. Tapi bagi Tuhan itu masalah yang kecil. Sakit apapun bagi Tuhan itu Tuhan bisa. Dan tidak ada barang yang sukar buat Tuhan. Kalau kita baca Alkitab ya, kita pelajari. Penyakit. Dalam Yohanes 5, orang lumpuh yang 38 tahun di kolam Bethesda, 38 tahun. Sembuh, Tuhan menyembuhkan. Saya bayangkan ya 38 tahun, aduh cek lama ya sakit. Tapi Tuhan dalam hari itu juga Tuhan datang menyembuhkan, sembuh. Saudara, apalagi? Buta sejak lahir. Sejak lahir buta. Secara manusia, secara kedokteran mungkin susah. Tapi kalau Tuhan mau, sembuh. Tuhan yang besar kok, sembuh. Wanita yang pendarahan 12 tahun. Sampai habis seluruh hartanya. Cuma menjamah jubahnya Yesus. Sembuh seketika itu juga. Jubahnya berkuasa. Jangankan jubahnya, saudara. Ludahnya Tuhan itu loh berkuasa. Ya, saudara. Orang buta yang sejak lahir itu, karena ludahnya Tuhan, kuasa sembuh. Tuhan, segala besar mujizatnya Tuhan itu besar, kuasanya besar. Saudara, perkataannya Tuhan besar, ajaib. Lazarus yang sudah mati 4 hari, busuk. Tapi Tuhan, satu kalimat Tuhan perintahkan, Lazarus keluar. Walaupun masih dipocong, keluar. Tuhan yang saudara dan saya sembah pagi ini. Apalagi anaknya Pak Yairus mati, anak perempuan satu-satunya 12 tahun. Tuhan bilang apa? Talitakum, hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Bangun, Tuhan. Saudara jangan khawatir, pagi hari ini kita itu punya Tuhan yang besar. Tapi syaratnya kita harus dekat supaya kita tahu betapa besarnya Tuhan itu. Itu sakit penyakit. Faktor ekonomi. Waktu murid-murid sebagai nelayan, semalam-malaman gagal total tidak mendapat ikan. Mereka nelayan yang handal loh ya, bukan ecek-ecek gitu. Semalam-malaman gagal, 0. Tapi waktu Tuhan berfirman, tebarkan jalamu di sebelah kanan kapal. Hasilnya 153 ekor ikan besar-besar. Tuhan dari 0, 153 ekor ikan besar-besar.
roti 2 ikan untuk 5.000 orang lebih, tidak cukup. Secara matematika juga tidak cukup siapapun. Tapi di tangan Tuhan cukup, bahkan lebih 12 bakul. Saudara, perjamuan di Kana kurang anggurnya. Tapi mujizat Tuhan dinyatakan, air sumur jadi anggur yang paling manis. Tuhan. Oleh sebab itu jangan meragukan ya saudara. Kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh, ini sudah zaman akhir, kita harus makin dekat dengan Tuhan. Jangan jauh, jangan lari-lari, sudah bukan waktunya. Kita harus dekat dengan Tuhan. Faktor hubungan, relationship. Tuhan itu menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial ya saudara. Dan Tuhan itu mendesain kita itu sebagai domba. Domba itu harus hidup bersama-sama. Diumpamakan sebagai domba, dan domba itu didesain untuk hidup secara berkelompok. Seperti kita saat ini. Domba itu rukun biasanya. Jangan seperti kambing. Kambing itu sering serang menyerang ya. Kita harus menjalin hubungan yang sehat, hubungan yang indah, tidak saling menyerang. Karena Tuhan memberi perintah apa saudara? Hukum yang pertama, kasihlah Tuhanmu. Hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hubungan kita harus mendasarkan hubungan kita itu dengan kasih. Ya. Saudara, kasih Tuhan itu yang memampukan kita untuk bisa mengasihi sesama manusia kita. Saudara, kita baca satu ayat ya. Ulangan 10 ayat 17 sebagai ayat penutup. Tapi sebelum itu saya mau kasih satu kesaksian nanti. Ulangan 10 ayat 17 sampai 21. Sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Ayat 18, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Ayat 19, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang-orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ayat 20, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. 21, dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Saudara, saya ingat, ini tiba-tiba ingat ya, Daud sebelum meninggal di akhir hayatnya, dia memberikan nasihat kepada Salomo anaknya sebagai raja. Bukan jadilah raja yang besar, jadilah raja yang kuat, enggak. Kenalilah Allah ayahmu. Kalau saudara baca di satu Tawarik ya, kalau enggak salah satu Tawarik berapa itu. Kenalilah Allah ayahmu. Daud minta Salomo itu untuk mengenali siapa Allahnya Daud. Ya, saudara. Sebagai penutup saya ingin memberi satu kesaksian ya. Tuhan itu roh, tapi Tuhan itu pribadi yang sangat hadir. Pribadi yang maha tahu. 1 September yang lalu saya menghadiri reuni teman-teman kuliah di Jawa Tengah ya. Saya pergi berdua sama teman saya, kita naik kereta api dari Surabaya ke Jawa Tengah. Saudara, teman saya itu sudah biasa naik kereta api karena dia memang berasal dari Jawa Tengah. Dia yang beli aplikasi tiket lewat aplikasi, dan sampai di stasiun itu harus cetak tiketnya. Saya lihat di tiketnya itu, saya lihat sepintas lalu memang ya, gerbong 4, kursi 5A, B. Oke, kita naik.
jam 6 on time. Sekarang kereta api itu bagus ya saudara, bersih, nyaman, ber-AC ya. Dan nggak ada yang berdiri-berdiri kayak dulu ya. Sekarang pas tempat duduk. Jam 6 persis on time berangkat. Setengah jam dalam perjalanan saudara, ada bapak-bapak di belakang saya itu batuk ya saudara. Batuknya tuh sangat hebat. Batuk terus gak berhenti-berhenti. Untung saya waktu itu pakai masker, teman saya juga pakai masker. Tapi batuk ya, sampai kita itu gak enak, persis di belakang saya. Rasanya gak nyaman. Teman saya itu menegur ya, Pak, Bapak gak pakai masker, karena dia gak pakai masker. Enggak, saya kalau pakai masker tambah sesek napas saya gitu. Agak gak seneng ya. Terus kita itu gimana ya, gak enak. Depan saya itu bangkunya kosong sebetulnya. Saya mau pindah, tapi saya bilang sama teman saya, gak enak nanti tersungkan ya. Takut dia itu nanti gak enak hati ya, tersinggung atau gimana. Saya itu cuma bilang, Tuhan ya apa ini Tuhan. Perjalanan masih 3,5 jam, dengar Bapak itu batuk terus ya, gak enak. Batuknya itu bukan cuma sekali-sekali terus ya saudara batuk. Tuhan itu herannya luar biasa. Tahu-tahu ada kondektor datang ya saudara. Kondektor kereta api itu necis ya, pakai jas gitu ya. Ibu, bangkunya ibu nomor berapa? 5A 5B, saya lihatnya betul 5A 5B. Coba saya lihat tiketnya. Tiketnya saya keluarkan ya saudara. Loh, ini tiket Semarang Surabaya. Oh ternyata teman saya salah nyetak saudara. Sebetulnya harusnya Surabaya Semarang. Malah yang dicetak Semarang Surabaya. Maaf Pak salah gitu. Coba saya lihat aplikasinya. Dilihat aplikasi. Ibu salah gerbong. Loh harusnya ibu di gerbong 5. Ini di gerbong 4. Terus gimana Pak? Ya harus pindah. Karena nanti ada mungkin penumpang lain. Jadi gerbong jalan saya pindah. Saudara. Ditolong sama bapak kondektor itu pindah di gerbong 5. Begitu duduk. Thank you Lord Tuhan, terima kasih. Di gerbong 5 aman, gak ada yang batuk, tenang sampai di tujuan. Loh, saya bilang sama teman saya, Tuhan tuh kalau tolong heran ya. Iya, kok iso ya salah nyetak. Saudara, harusnya gerbong 5, gerbong 4. Tuhan itu loh, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang saudara sembah dan saya sembah. Jangan khawatir, masalah apapun bagi Tuhan itu kecil. Karena kita punya Tuhan yang besar. Saya rindu puji satu pujian ya saudara. Aku punya Tuhan yang besar. Referennya saja, satu kali saja. Aku punya Tuhan yang besar. Berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat
Jemaat Tuhan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, mengalami kebesaran Tuhan. Engkau terus bawa kami kepada pengalaman-pengalaman yang semakin kami terkagum-kagum akan Tuhan. Karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, kasih Tuhan, hikmat Tuhan. Kami mau semakin nempel dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin sukacita, senang mengikuti pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan. Kami tahu kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan menikmati damai sejahtera, sukacita surgawi, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah, kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang terbaik terjadi dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, pekerjaan, studi, pelayanan, kota kami, negeri kami. Tuhan, kehendak-Mu yang terbaik terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.